Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan ke panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka MPLS di hari yang kedua ini. Bagaimana kabar anak-anak selama mengikuti kegiatan MPLS? Mungkin pada hari ini adalah hari yang kedua untuk melaksanakan pembelajaran MPLS. Anak sekalian, tentunya kegiatan pembelajaran yang diharapkan oleh semua para siswa, yaitu adanya bertemu bertatap muka di dalam kelas. Karena Bapak yakin kalian adalah sebagai siswa baru yang ada di SMP Negeri 2 Solokan Jeru, tentunya sudah sangat-sangat mengharapkan ingin hadir ke sekolah dengan teman-teman yang baru. Oleh karena itu, anak sekalian jangan putus harapan bahwa insya Allah pada kesempatan yang akan datang kalian akan hadir di sekolah apabila suasana COVID-19 sudah hilang dan reda di daerah kita. Anak sekalian, pada kesempatan ini kalian sedang melaksanakan MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan sekilas tentang profil sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Solokan Jeru. Anak sekalian, pada intinya sekolah belum bisa membuka pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi belajar bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Bukan sekolahnya, tetapi belajarnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita belajar dengan efektif dan efisien. Nah, sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan MPLS ini adalah belajar efektif dan efisien. Tentunya yang namanya belajar bukan saja di lingkungan sekolah, tetapi belajar bisa dilaksanakan di rumah, belajar bisa dilaksanakan di tempat rekreasi, belajar bisa dilaksanakan di tempat olahraga, dan belajar bisa dilaksanakan di rumah. Di rumah pun bukan saja itu sebagai tempat tidur, tetapi rumah merupakan tempat untuk berlindung. Rumah bisa digunakan untuk tempat rekreasi, tempat refreshing, tempat beristirahat, dan tempat untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini mari kita belajar di rumah dengan penuh kehusuan. Belajar sekarang di bawah bimbingan ibu dan bapak, di bawah bimbingan kakak,
kalau yang punya kakak. Boleh juga belajar dengan secara kelompok, akan tetapi harus menjaga protokol kesehatan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, bahwa belajar itu sesuai dengan keterangan dalam agama, belajar seumur hidup. Dari mulai dalam buayan sampai ke liang lahat. Artinya belajar sepanjang masa. Belajar tidak ada batas waktu. Belajar tidak mengenal usia. Belajar tidak mengenal umur. Akan tetapi belajar yang sekarang akan kalian lakukan adalah belajar di rumah sendiri, belajar di rumah di bawah bimbingan orang tua dengan daring. Tentunya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah memiliki sarana HP, alat komunikasi, bisa mengisinya dengan kuota. Ya, tentunya sudah jelas itu ya, belajar sekarang melalui HP, belajar dengan daring, itu harus memiliki kuota yang cukup. Anak-anak sekalian, tentunya di dalam belajar yang efektif dan efisien, kalian harus memanfaatkan waktu selama ada di rumah. Jadi kurangi bermain, boleh bermain sambil belajar, tetapi belajar jangan sambil bermain. Ya itu, bermain sambil belajar, jangan belajar sambil bermain. Oleh karena itu, anak sekalian, seperti yang tampak di layar, yaitu belajar efektif dan efisien, ya. Bukan saja di sekolah, akan tetapi bisa dilaksanakan di rumah. Anak sekalian, di layar sudah tampak apa itu yang disebut dengan belajar. Nah, belajar itu merupakan suatu proses, ya, suatu proses dan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap jenjang pendidikan. Ya, termasuk kalian, anak sekalian, sudah selesai di jenjang SD, sekarang mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi, satu tingkat dari SD, yaitu ke SMP. Jadi belajar itu proses atau usaha yang dilakukan setiap orang. Tentunya mempunyai tujuan, ya, untuk memperoleh perubahan, terutama perubahan tingkah laku, ya, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disebut dengan karakter. Sedangkan menurut para ahli, jadi pengertian belajar itu proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan, skill atau keterampilan, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Nah, jadi mungkin kalian sudah belajar selama 6 tahun, ini ada perubahan ilmu, perubahan mental, perubahan sikap, perubahan keterampilan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itulah yang disebut dengan belajar sekalian. Nah, kemudian kalau mau belajar tentunya harus dipersiapkan. Berdoa, ya. Sebelum belajar itu biasakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, semua perbuatan yang baik-baik harus diawali dengan berdoa. Kemudian tingkatkan minat dan mood belajar. Itu keinginan, ya, keinginan, mood itu keinginan, minat. Supaya apa? Kita dapat merasakan nyaman selama belajar berlangsung. Jadi bukan di sekolah saja, ya, terhadap apa yang kita pelajari. Nah, kemudian kondisi jasmani, tentunya anak sekalian, belajar yang bisa konsentrasi, belajar yang baik, kondisi jasmani yang sehat, ya, tidak dalam keadaan sedang sakit. Nah, seperti sekarang
dilarang sekali orang yang sakit itu keluar rumah. Ya. Karena apa? Ya karena kita ini sedang dalam keadaan penyebaran virus COVID-19 ya. Jadi kesehatan itu adalah mahkota katanya itu. Jadi sangat mahal harganya. Makanya jagalah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kondisi rohani, yaitu yang ada dalam diri ya. Selain kesehatan jasmani yang baik, kita juga harus memiliki ketenangan jiwa dan pikiran. Jadi pikirannya, jiwanya jangan kemana saja. Kita sedang belajar di rumah. Sedang belajarnya bukan di lingkungan sekolah ya. Jadi hilangkan rasa benci, yaitu rohani. Hilangkan rasa dendam, rasa takut, khawatir, cemas ya. Apalagi iri hati dan sejenisnya harus dibuang jauh-jauh. Nah, kemudian untuk belajar tentunya tempat ya, tempat belajar sebaiknya memilih tempat yang memenuhi syarat. Tempat itu harus bersih ya. Udaranya selalu berganti, sinar matahari bisa masuk ya. Ada penerangan, jangan belajar di tempat yang gelap ya. Cukup cahaya. Jadi tidak terlalu lemah dan menyilaukan. Ya, jadi lampunya jangan terlalu terang gitu ya sehingga silau. Nah, kemudian yang keenam, suasana. Suasana belajar itu sangat berhubungan dengan tempat belajar. Kalau tempat baik, maka suasana pun menjadi baik. Suasana belajar dapat diciptakan dan diperbaiki. Nah, kemudian 7 waktunya ya. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat, dan kapan kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seorang siswa harus belajar pagi, sore, siang, atau malam. Sebaiknya kita belajar sewaktu kondisi dan suasana memungkinkan. Waktu belajar yang paling efektif adalah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Jadi maksudnya bangun tidur di sini itu pagi-pagi, bukan bangun tidur asar. Pagi-pagi bangun tidur, mandi, wudhu, sholat, baca buku dalam waktu 5 sampai 15 menit atau 20 menit. Nah, kemudian sebelum tidur pun sama itu ya, sebelum tidur pun. Ya, artinya sebelum tidur malam. Kemudian alat-alat. Persiapkan alat-alat yang akan digunakan selama proses berlangsung. Apakah itu alat tulisnya, bukunya, ballpoint, dan lain sebagainya. Kemudian strategi belajar yang efektif dan efisien. Buat suasana belajar yang nyaman. Ya. Tidak ada yang mengganggu, jauh dari TV, jauh dari kebisingan. Jadi suasana belajar yang senyaman mungkin. Ya. Nah, berikut ini membuat mood belajar, minat belajar. Jadi belajar sambil mendengarkan. Boleh sambil mendengarkan musik, tetapi jangan terlalu keras. Ya. Ya, dilanjut anak sekalian. Lihat nanti di sekolah akan diberi buku paket. Buat suatu rangkuman, mengambil intisari dari pembelajaran tersebut. Biasanya yang banyak bacaan-bacaannya apa itu bahasa Indonesia, IPS itu kan. Harus dibuatkan rangkuman. Nah, kemudian belajar bersama yang disebut dengan belajar kelompok. Boleh sekarang belajar kelompok? Boleh. Tetapi ingat prosedur protokol kesehatan harus ditempuh. Suasana belajar berkelompok akan membuat otak menjadi rileks. Menerima materi akan diserap. Artinya belajar berkelompok bukan belajar untuk hura-hura, rame-rame, tetapi untuk mentransfer dari pikiran kita dengan orang lain. Bertukar pikiran antara kita dengan orang lain ya, dengan sesama teman. Nah, kemudian belajar dengan praktik. Apa ini belajar dengan praktek? Belajar sambil praktek sangatlah efektif. Cara ini tidak akan menimbulkan
rasa bosan. Belajar rutin tapi jangan lama-lama ya. Kemudian cara ini memudahkan kita agar dapat mengingat apa yang telah dipelajari. Waktu belajar yang efektif saat pagi 45 menit. Nah, seperti tadi ya. Siang 25 menit, sore 50 menit, dan pada malam hari tidak lebih dari 1 jam. Kemudian mengerti ya, bukan menghafal. Berbeda ini antara mengerti dengan menghafal. Mengerti apa yang sedang dipelajari ya. Mengerti pembelajaran lebih jauh efektif daripada menghafalnya. Jadi nanti juga ada pembelajaran yang harus dihafal, ada pelajaran yang harus dimengerti ya. Nah, selanjutnya anak sekalian, bagaimana ini gaya belajar dan prinsip belajar. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi ya, dari bagaimana ia menyerap, kemudian mengatur, serta mengolah informasi. Gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, dan berkata, tetapi juga aspek pemrosesan, ya, pemrosesan informasi sekuensial, analitik, global, atau otak kiri, otak kanan. Aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar. Nah, kemudian berikut adalah macam-macam gaya belajar. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar. Gaya belajar visual itu merupakan gaya belajar dengan cara melihat. Nah, visual melihat. Nah, seperti sekarang anak sekalian, belajar itu melihat di HP ya, melihat di HP. Nah, bagaimana ini gaya belajar visual berhubungan dengan visualitas? Pertama adalah kebutuhan melihat sesuatu, baik informasi maupun pelajaran secara visual. Lalu memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilan. Dan yang terakhir adalah akan membuat kita lebih mudah mengingat jika dibantu gambar. Jadi belajar itu lebih senang kita anak-anak sekalian kalau belajarnya di buku-buku cerita itu banyak gambarnya ya, serta lebih suka membaca daripada dibacakan. Bukan dibacakan itu orang lain yang membacakan, kita yang mendengarkan. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual: kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum ia memahaminya. Nah, kemudian gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini gaya belajar dengan mendengarkan ya. Orang lain yang berbicara, kita mendengarkan. Baru kemudian kita mengingat dan memahami informasi dari orang lain ya. Apa informasi dari orang lain? Apakah itu dari cerita, ya, dari bacaan langsung, dan sebagainya. Ketiga, mencoba membaca informasi, kemudian diringkas dalam bentuk lisan, direkam, kemudian didengarkan, dipahami. Nah, keempat, melakukan review secara verbal dengan teman atau pengajar. Jadi kalau ada yang berbicara, menyampaikan ilmu pengetahuan oleh kalian, bisa direkam. Kalau yang punya HP direkam. Nah, nanti diputar ulang ya hasilnya. Nah, kemudian gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu, memberi informasi agar ia bisa mengingatnya. Nah, ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini. Tidak semua orang bisa melakukan. Pertama, menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi. Ya, utamanya agar bisa terus mengingatnya. Ya, jadi dengan kinestik gitu ya. Yang kedua, dicontohkan sebagai orang yang tidak tahan duduk manis berlama-lama. Kalau menurut bahasa Sundanya cangkel gitu ya, mendengarkan penyampaian pembelajaran. Jadi dicontohkan sebagai orang yang tidak tahan duduk manis berlama-lama ya, mendengarkan penyampaian pembelajaran. Nah, kemudian prinsip belajar diantaranya
Mempelajari apa yang siap untuk dipelajari, mempelajari yang terbaik dari apa yang pernah kita lakukan. Belajar dari kesalahan yang telah diperbuat, belajar lebih mudah terhadap sesuatu yang kita kenal, menyukai adanya perbedaan sense dalam belajar. Nah, kita tidak dapat mempelajari sesuatu yang tidak mengerti, ya, belajar melalui latihan, belajar lebih baik ketika kita mengetahui kemajuan diri kita. Kita menanggapi dengan lebih baik ketika apa yang kita pelajari disajikan secara unik terhadap setiap orang. Modalitas belajar dan ciri-cirinya. Modalitas adalah cara termudah untuk mendapatkan informasi. Informasi dapat diserap dengan 3 cara. Yang tadi itu visual, ini melihat, kemudian auditorial dengan mendengar, kemudian kinestik bergerak bekerja, atau menyentuh sesuatu, ya. Nah, ciri-ciri masing-masing modalitas. Nah, ini rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, pengatur jangka panjang yang baik, teliti, mementingkan penampilan, pengeja yang baik, pembaca cepat dan tekun. Ini modalitas, ya, dengan visual, dengan melihat. Nah, kemudian tidak terganggu oleh keributan. Walaupun bising, ada teman yang ngobrol, kita tidak terganggu. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, ini mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon maupun rapat. Nah, lupa menyampaikan pesan kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan singkat, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Ya, ini ciri-cirinya. Ya, modalitas auditorial, berbicara kepada diri sendiri, mudah terganggu oleh keributan, mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras, dapat mengulangi dan menirukan nada, berirama dan warna suara. Nah, kesulitan menulis tetapi hebat dalam bercerita. Nah, ada yang gitu, ya. Kesulitan kalau menulis tetapi hebat dalam bercerita. Berbicara dengan irama berpola pembicaraan yang fasih, lebih suka seni musik daripada seni lukis, kan tadi. Ini lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Modalitas kinestik, berbicara dengan perlahan, ya, menanggapi penampilan fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat dengan orang-orang yang sedang berbicara, banyak bergerak, dan lain sebagainya, ya. Belajar melalui praktek. Nah, itulah anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan yang disebut dengan belajar dengan efektif, efisien. Jadi belajar bukan saja di sekolah, tetapi Bapak ulangi lagi, belajar bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Silakan anak sekalian, bersiap-siaplah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 belum reda di daerah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita akan bisa bertemu dan bertatap muka di sekolah apabila pemerintah dan petugas COVID-19 sudah membolehkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.